Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Balkis dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28923700003. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perpajakan untuk memenuhi tugas UTS dari dosen pengampu, yaitu Bapak Taufan. Jadi di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib dari individu atau badan usaha kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara demi kepentingan umum seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Lalu di slide selanjutnya ada fungsi pajak. Fungsi anggaran. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara untuk membiayai anggaran belanja pemerintah. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak digunakan untuk mengendalikan atau mendorong kebijakan tertentu, misalnya pajak tinggi pada minuman beralkohol untuk mengurangi konsumsi. Lalu ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan mendistribusikan pendapatan secara lebih merata. Fungsi stabilitas. Pajak membantu pemerintah dalam menstabilisasi perekonomian seperti melalui kebijakan fiskal saat terjadi inflasi atau resesi. Lalu di slide selanjutnya ini ada prinsip-prinsip perpajakan. Yang pertama ada prinsip keadilan. Pajak harus dibayar sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Prinsip ini diimplementasikan melalui pajak progresif, di mana persentase pajak meningkat seiring bertambahnya penghasilan. Lalu prinsip kepastian. Besarnya pajak dan cara pembayarannya harus jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Timbulnya pajak terutang. Pajak terutang timbul ketika suatu kondisi atau kejadian tertentu terjadi, menyebabkan wajib pajak, individu atau badan, memiliki kewajiban membayar pajak kepada negara. Berikut beberapa konsep yang menjelaskan kapan pajak terutang muncul. Yang pertama, tahun pajak atau masa pajak berakhir. Pajak biasa dihitung dalam 1 tahun pajak atau masa pajak tertentu. Pada akhir periode tersebut, kewajiban pajak dihitung dan menjadi terutang. Misalnya pada akhir tahun pajak, pajak penghasilan dihitung berdasarkan total penghasilan tahun tersebut. Lalu yang kedua, saat wajib pajak menjadi subjek pajak. Ketika seseorang atau badan memenuhi syarat sebagai subjek pajak, maka pajak menjadi terutang. Misalnya ketika seseorang mulai memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, ia memiliki kewajiban membayar PPh. Yang ketiga, timbulnya ketetapan dari Fiskus. Dalam beberapa kasus, pajak terutang bisa timbul karena adanya ketetapan atau penetapan dan otoritas pajak atau Fiskus. Misalnya jika otoritas pajak menemukan adanya kewajiban pajak yang belum dibayar, mereka dapat menerbitkan surat ketetapan pajak yang menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar. Jenis-jenis pajak penghasilan. Pajak penghasilan di Indonesia memiliki beberapa jenis yang berbeda tergantung pada subjek, objek, serta metode penghitungannya. Berikut adalah jenis-jenis pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama, PPh pasal 21 dikarenakan pada penghasilan yang diterima oleh karyawan atau individu seperti gaji, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya terkait pekerjaan atau jasa pihak pemberi kerja atau perusahaan yang memotong dan menyetor pajak ini. PPh pasal 24 merupakan kredit pajak luar negeri, yaitu pengurangan PPh bagi wajib pajak dalam negeri atas pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan yang sama. Digunakan untuk mencegah pajak berganda internasional. Pajak bumi dan penghasilan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dikarenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan bumi dan bangunan oleh individu atau badan. PBB termasuk pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik di daerah tersebut. Dasar hukum. Pajak bumi dan bangunan diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1994 dan peraturan-peraturan terkait yang menetapkan ketentuan tentang objek pajak, subjek pajak, serta penghitungan dan pelaporan PBB. Objek pajak PBB. Objek PBB mencakup bumi termasuk tanah, lahan, atau pekarangan baik yang digunakan untuk pertanian, perkantoran, komersial, maupun tujuan lainnya. Bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut seperti rumah, gedung, apartemen, pabrik, dan fasilitas lainnya. Fungsi dan manfaat PBB. PBB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting karena digunakan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan pelayanan publik di daerah. Pajak ini juga mendorong pemanfaatan lahan dan bangunan secara lebih optimal, terutama untuk kawasan dengan NJOP tinggi. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. About a 10. I should fuck her